Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi Bu Guru. Apa kabar semuanya? Baik Bu Guru. Alhamdulillah ya, pada baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelasnya. Di kelas 9 siapa? Oh, Dedila, silakan pimpin doanya ya. Ya Bu, sebelum belajar mari kita baca doa dalam hati. Baca doa dimulai. Doa selesai. Ya Bu, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Hadirannya Hidayah. Hadiroh. Hudaybilah. Hadir Bu. Ida Nuraini. Hadiro. Lestiani. Hadiro. Zikri. Hadir Bu. Kak. Hadiro. Iis Halimah. Kemana? Enggak ada. Sakit Bu. Sakit. Oh, kita doakan ya, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa belajar dengan kita kembali. Amin. Oke, pertemuan ini kita akan membahas budaya lokal Nusantara, ya. Dan tujuan pembelajaran hari ini kalian harus mencapai 3 tujuan. Ya. Pertama, kalian itu harus bisa menyebutkan, ya, bentuk budaya lokal Nusantara. Yang kedua, nah, kalian harus bisa memahami bentuk budaya lokal Nusantara. Yang ketiga, ya, kalian harus bisa membandingkan, ya, pendekatan antara seni budaya lokal Nusantara tersebut, ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini, ya. Ya, lihat slide-nya, kita ke materi inti. Itu ada seni budaya lokal Indonesia, ya. Ada pengertiannya. Seni budaya lokal Islami. Pertama kita akan membahas seni budaya lokal Islami, ya. Adalah segala macam kesenian, ya, bentuk kesenian yang berasal dan berkembang dalam masyarakat Indonesia serta telah mendapatkan pengaruh dari ajaran agama Islam. Jadi di Indonesia itu banyak loh, ya. Banyak sekali berbagai macam seni. Tetapi seni Islami itu adalah seni yang telah mendapat pengaruh dari ajaran agama Islam. Mungkin udah terbayang ya dalam pikiran kalian bahwasanya oh, seni yang udah atau udah terpengaruh oleh ajaran agama Islam. Mungkin kalian udah tahu kan. Nah, seni budaya lokal itu, ya, Nusantara dan juga Islam itu sangat memiliki manfaat, ya, sangat banyak, sangat memiliki manfaat. Manfaatnya untuk apa? Ya, manfaatnya itu memiliki pengaruh terhadap penyebaran ajaran agama Islam. Nah, dengan adanya budaya lokal Islami itu, ya, jadi ajaran agama Islam itu bisa tersebar. Nah, kita nih selaku generasi muda, selaku umat Islam, kita harus bisa mengapresiasi, ya, harus bisa mengapresiasi seni budaya lokal tersebut. Nah, dengan cara apa? Coba, siapa yang tahu? Saya Iya, Lesti, menurut kamu seperti apa mengapresiasikannya? dengan cara merawat, melestarikan, mengembangkan simpati dan menghargai. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan kalau kita semangat belajarnya, ya. Bahwasanya kita mengapresiasikannya itu dengan cara merawat, mengembangkan, melestarikan, simpati, dan juga harus bisa menghargai, harus bisa menghargai, ya, karya seni, ya, pendahulu kita, ya. Itu mungkin kalian sudah terbayang ya bahwasannya itu sekilas tentang seni budaya. Nah, sekarang perhatikan slide-nya. Perhatikan, ya. Ini di sini ada contoh budaya lokal bernuansa Islami. Ini contohnya, gambarnya. Yuk, perhatikan ya gambarnya, ya. Ini ada gambar apa? Coba siapa yang tahu gambarnya? Ayam.
ini gambarnya wayang. Oke. Ya, ada gambar. Yang kedua gambar apa ini? Ayo, gambar apa ini? Beduk. Ya, udah bilang apa? Gambar orang, Bu. Ya, gambar orang ya. Tapi gambar apa ini? Orang ini menang kenapa? Bukan Nona. Hadro. Iya, Hadro ya. Hadro ini emang hampir sama sih dengan Qasidah ya. Ini perhatikan gambarnya, ini ada gambar Hadro ya. Ini ada gambar apa? Coba siapa yang tahu gambarnya? Qasidah. Qasidah. Suka Qasidah enggak? Suka ya. Iya. Tapi sekarang udah ini ya mulai tidak ada. Iya. Harusnya kita lebih bisa mengembangkannya. Oke. Nah, itu adalah sedikit pembahasan kita. Kalian sudah memperhatikan contohnya ya. Ini ada gambarnya. Ayo perhatikan dulu gambarnya anak-anak. Gambarnya yang pertama ada apa? Coba gambarnya. Contoh seni budaya lokal. Ada apa? Satu-satu dong. Ubed. Wayang, Bu. Wayang. Wayang. Terus siapa lagi? Ya. Qasidah. Satu lagi dong. Hadro pintar ya. Jadi kalian sudah bisa menyebutkan bentuk budaya lokal yang bernuansa Islami. Ada qasidah, ada hadro, ada wayang ya. Mungkin dari gambar-gambar ini ya, gambar ketiga ini dalam pikiran kalian itu ada pertanyaan ya pasti. Kok bisa wayang sih? Seni budaya lokal Islami itu kok bisa hadroh sih? Kenapa ya? Nah, Ibu mempunyai tugas buat kalian. Nah, kalian tulis benak-benak pertanyaan kalian di dalam kertas ini ya. Kertas ini, oke? Ayo tulis ya pertanyaannya dengan cepat. Takut lupa lagi mau nanya apa. Tulis Ubed. Nah, kalau misalkan sudah ditulis, kalian lipat. Kalian lipat ya. Ayo lipat, udah ditulis belum? Lipat. Kalau udah, kumpulin Ibu. Tulis, udah lipat ya. Lipat Ubed, suruh melipat. Ibu. Mana nih, Bu? Aneh ya, suruh nulis doang, lipat. Ya gini, Bu. Lagi galau. Iya, Bu. Ya. Ubed, jangan dibawa ke kelas ya. Galau dibawa ke kelas ya. Sekarang instruksinya, kalian membentuk, ada berapa orang ini? Satu nggak diangkat dulu ya. Ada 5 orang dibentuk 2 kelompok, berarti 5 dibagi 2, ada yang 3, ada yang 2. Udah. Iya. Hidayah sama Ida. Ika, Lesti sama Zikri. Ibu kan maaf udah bilang ya. Udah ditentuin kelompoknya, silakan dong dibentuk duduknya. Bentuknya duduknya ya. Iya, Bu. Nah, kalau udah dibentuk, kalian tentuin notulennya itu siapa, ketuanya siapa, ya. Dan ketuanya ambil ininya nih, bahan diskusi kita. Ayo buruan. Ayo ambil ketuanya siapa? Hidayah. Ambil, ya. Satu aja. Semuanya dong. Iya. Bagi. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 2, tergantung keuntungan itu ya. Bahagia ini Hidayah, ketawa mulu. Kenapa Hidayah? Bahagia ya? Ini, nah sekarang dibuka pertanyaannya, ya. Terus setelah dibuka, ini Ibu bawa bukunya. Kalian silahkan mencari informasi, ya, di dalam buku ini. Silahkan ya dibuka bukunya, dipelajari. Apa pertanyaannya, ya? Dibuka. Buka. Iya, Ubed, Masya Allah kamu main. Lagi sakit, Bu. Aduh, ya Ubed ini kenapa ini? Kalau misalkan udah dicari, kalian tuangkan dalam kertas ini, ya. Catat hasil informasi kalian yang didapat dari buku itu, tulis di dalam ini, ya.
tulis ya. Ya. Tulis ya. Perhatikan, ditulis nama kelompoknya, ditulis pertanyaannya, dan ditulis jawabannya. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Iya, sip. Udah? Udah. Iya, udah. Kalau misalkan udah, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 1, paparkan ketuanya. Tuh, 1, Ika. Iya, Ubed. Paparkan hasil diskusinya. Udah di situ aja sih. Iya, ya di situ aja deh. Udah. Bacakan apa? Pertanyaan pertama. Apa itu wayang? Jawabannya, wayang adalah bayangan karena yang terlihat hanyalah bayangannya dalam kecil. Pertanyaan yang kedua. Sejak kapan adanya wayang? Jawabannya pada zaman Raden Patah. Pertanyaan yang ketiga. Apakah kesenian hadroh masih eksis dikembangkan di masyarakat? Jawabannya adalah iya, masih. Pada zaman sekarang, kesenian hadroh biasanya hadir ketika upacara pernikahan, akikahan, dan bahkan kesenian hadroh dijadikan lomba antar pondok atau madrasah. Udah, Bu. Iya, terima kasih, dan tepuk tangan dong. Bagus sekali jawabannya ya. Oke, kelompok 2 silakan paparkan hasil diskusinya. Berdiri, Bu. Iya dong, berdiri biar kelihatan sama temennya. Pertanyaan pertama itu apa itu qasidah? Jawabannya, qasidah artinya suatu jenis suara yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman. Pertanyaan yang kedua, sebutkan salah satu alat musik hadroh atau qasidah. Itu jawabannya rebana. Iya, itu jawaban dari kelompok 2. Kasih plus dong. Ya, jawabannya bagus ya. Nah, Ibu sedikit menambahkan tentang pertanyaan tadi. Ada yang bertanya mengenai apa sih wayang? Ya, kalian mungkin tahu bentuknya, tapi kalian tidak tahu apa itu wayang, pengertiannya apa. Terus ada yang bertanya lagi mengenai kapan sih wayang itu ada, ya. Nah, wayang itu adalah pertunjukan yang disajikan dalam berbagai bentuk, terutama yang mengandung unsur pelajaran. Nah, wayang itu ya wayang itu ketika pertunjukannya itu diiringi dengan salah satu alat musik. Alat musiknya itu siapa yang tahu? Gamelan ya. Jadi wayang itu diiringi dengan seperangkat musik gamelan ya, dengan teratur. Terus ada yang lagi yang bertanya, kapan sih adanya wayang? Wayang itu adanya sejak zaman Raden Patah ya. Itu pada zaman Raden Patah itu masih ya terbuatnya dari kulit kerbau. Nah, tetapi ada perubahan loh. Pada tahun 1443 Saka itu bersamaan dengan berdirinya kerajaan Islam Demak, itu wayang itu berubah menjadi wayang kulit ya. Terus ada lagi, mungkin kalian suka melihat penampilan qasidah, tapi kalian tidak tahu apa itu qasidah ya. Tahu tapi tidak tahu pengertiannya ya. Qasidah itu adalah jenis seni suara yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman atau sholawat kepada Nabi ya. Nah, ada yang bertanya, sebutkan salah satu alat ya, alat qasidah atau hadroh. Betul, salah satu alatnya itu adalah apa? Rebana. Ya, salah satu alatnya adalah rebana. Rebana itu loh ya, pertama kali digunakan ya oleh Rasulullah SAW itu ketika ya Rasulullah tersebut disambut di kota Madinah, disambut meriah di kota Madinah itu menggunakan rebana ya. Itu. Dari pemaparan tadi ya, apakah ada yang
yang ditanyakan atau kalian belum paham Ibu, saya masih ada yang perlu tanyakan, ayo silahkan. Bertanya Bu. Ya Hidayah, apa pertanyaanmu? Bu, apa contoh kesenian budaya lokal Islami selain wayang, hadroh, dan qasidah? Apalagi selain itu? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, selain contoh yang ketiga tadi, ada wayang, ada apalagi hadroh, qasidah, ya. Itu ya contoh dari seni budaya lokal bernuansa Islami adalah salah satunya tari apa? Tari Japin. Tahu nggak tari Japin? Pernah dengerin nggak? Ada lagunya nggak? Ada. Pernah dengar nggak? Pernah. Ya. Siapa kalau udah pernah mendengar, udah pernah melihat di video mungkin ya, lagunya tahu. Mungkin ada yang mau memaparkan apa itu pengertiannya tari Japin. Tari Japin adalah sebuah tarian yang mengiringi musik qasidah dan gambus. Iya, sebuah tarian yang mengiringi apa? Musik qasidah. Musik qasidah dan gambus ya. Terus ya, itu tari Japin itu sekarang juga masih sering digunakan ya. Masih eksis di dalam masyarakat seperti acara upacara dan lain sebagainya. Oke, karena berhubung waktunya sudah habis ya. Pertemuan selanjutnya itu materi pertemuan mengenai pembahasan tradisi Islam di Jawa ya. Nah, kalian silakan tugasnya mencari informasi tentang tradisi Islam di Jawa, yaitu tugasnya. Oke, marilah kita bacakan ayat hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.